Selamat datang di channel YouTube Kampus Digital. Berbagi informasi edukasi seputar komputer dan Android tentunya. Ya, pada hari ini kita akan belajar kupas tuntas niche content di blog, khususnya di blog. Ya, karena mengapa kita harus menerapkan niche content? Dengan menerapkan niche content kita bisa dibilang ahlinya ahli, dan intinya inti of the core, katanya Pak Dul. Karena selain itu kita bisa bingung menjelaskannya. Langsung saja ke pembahasannya. Simak videonya sampai selesai, jangan skip video ini karena video ini sangatlah bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya Has, let's go ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan dasarannya terlebih dahulu. Apa itu niche blog? Seorang blogger itu tidak heran dengan namanya niche blog. Sobat Diki sudah tahu atau belum nih niche blog itu apa? Sebelum saya menjelaskan niche blog itu, saya beri waktu untuk Sobat Diki untuk meluangkan waktunya untuk berpikir apa itu niche blog. 5 detik dari sekarang. 5 4 3 2 1. Kalau belum tahu Sobat Diki, saya akan memberitahunya. Niche blog atau niche content adalah tema atau topik sebuah topik khusus di blog atau konten. Dengan memilih satu niche content atau niche blog, Anda hanya perlu membuat konten-konten dalam satu topik. Contohnya topik memasak. Kita harus membuat konten-konten seputar memasak itu. Sebenarnya niche content itu tidak ada aturannya untuk diterapkan. Kita baik-baik saja tidak menerapkan peraturannya, hukumnya sunnah mubah, boleh-boleh saja untuk diterapkan pada blog Anda. Akan tetapi jika kita menerapkan sebuah niche blog, kita bisa mendapatkan keuntungan spesial. Apakah keuntungan tersebut? Yang pertama, kita bisa fokus dalam membuat konten supaya tidak campur aduk dari konten-konten sebelumnya. Jika kita campur aduk dengan konten-konten lainnya, pihak blogernya itu pusing untuk menemukan, untuk merekomendasikan kepada si Google-nya. Kita bisa fokus, contohnya teknologi ya. Kita bisa fokus dalam satu topik itu, teknologi saja, tidak ke memasak, traveling dan sebagainya. Yang kedua,
keuntungan yang kedua itu bisa dikatakan ahli. Mengapa bisa dikatakan ahli? Karena kita membahas satu topik saja, dan satu topik itu beberapa kita jabarkan dan bisa direkomendasikan oleh pihak Google kepada pembaca, ya, supaya pembaca tahu next blog yang kita buat itu seputar teknologi. Pembaca bisa mengenal kita itu seorang pakar teknologi itu, Pak. Kita bisa dikenal orang, bisa menjadikan referensi kepada pembaca. Selain itu, pembaca itu akan menyebarluaskan iki loh, blog sing membahas tentang teknologi, ya, yang ke sudut-sudut yang tertentu, sedalam-dalamnya akar. Kita bisa dikenal orang. Selain dengan itu kita bisa ahli, dikenal orang itu ahli dalam teknologi IT atau teknologi yang lainnya. Yang ketiga itu lebih mudah dimonet oleh pemilik iklan. Jika Anda sudah dikenal sebagai ahli inti dan of the decor, bisa menjadikan referensi banyak orang, banyak produk yang ingin monet atau mengendorse atau paid promote blog Anda, supaya lebih mudah mendapatkan iklan. Dan selain itu, ya hanya itu saja 3 keuntungan menerapkan sebuah next. Selanjutnya kita akan membahas next konten yang banyak dikunjungi banyak orang. Yang pertama, finance. Urusan keuangan memang tidak bisa dianggap sepele. Banyak orang yang membutuhkan informasi dan pengetahuan seputar dunia finance, mulai dari informasi manajemen keuangan, bisnis online, investasi, e-money, dan masih banyak lagi. Terbukti bahwa di dalam tren pencarian dengan keyword investasi dan peluang bisnis dari tahun ke tahun itu cenderung stabil. Selain itu, topik keuangan bisa menjangkau semua kalangan para pemuda, mulai dari anak sekolah, kuliahan, pemilik bisnis, pekerja, orang tua, dan masih banyak lagi. Melihat cakupan yang luas, topik keuangan ini bisa dijadikan sebuah next blog Anda. Selanjutnya yang kedua adalah kuliner. Para kuliner biasanya membutuhkan informasi seputar kuliner di internet. Buktinya kata kunci kuliner memiliki jumlah volume yang sangatlah banyak. Tren kuliner di Indonesia itu bisa Anda jadikan sebagai next blog Anda. Yang ketiga adalah wisata dan traveling. Berwisata atau berlibur memanglah sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh semua orang. Saat ini mereka biasanya mencari informasi wisata, tempat wisata di blog atau di internet, tentunya di blog.
next konten wisata dan traveling ini bisa Anda coba karena volume pencariannya itu sangatlah banyak pada saat menjelang liburan tentunya. Kita bisa mengambil next konten wisata dan traveling ini. Dan terakhir ada yang banyak diminati orang sepanjang masa adalah next konten kesehatan. Mengapa next konten kesehatan itu banyak diminati orang sepanjang masa? Karena kesehatan itu sangatlah mahal. Untuk mencari solusi dan bagaimana cara mengobatinya, banyak orang itu mencari solusi dan resep-resep bagaimana cara menyembuhkannya itu orang-orang itu searching di internet. Ya, dengan next konten kesehatan ini kita bisa jadikan sebuah next konten Anda tentunya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menemukan sebuah next blog. Ya, sebelum saya bahas, Anda perlu membutuhkan sebuah buku catatan dan sebuah pulpen. Pulpennya nggak ada. Kita harus membutuhkan dua hal tersebut, buku dan pulpen, untuk mencatat jawabannya. Oke? Jika belum mempunyai buku dan pulpen, bisa save video ini. Bisa ditonton kembali jika mempunyai buku dan pulpen untuk dipraktekkan. Saya beri waktu 5 detik untuk mempersiapkan buku dan pulpennya. Dihitung mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan, dengarkan baik-baik dan seksama. Pertanyaan pertama. Hal apa yang Anda sukai dan Anda miliki? Waktu dimulai dari 5 detik, dimulai dari sekarang untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jika sudah menemukan, lanjut pertanyaan kedua. Jika belum menemukan, saya jelaskan terlebih dahulu mengapa pertanyaannya hal apa yang Anda sukai dan Anda minati. Jika Anda memilih topik yang Anda tidak sukai, maka Anda akan bosan untuk membuat sebuah konten atau jenuh. Selain harus mempelajari itu, kita konten kita tidak maksimal kalau hal apa yang kita tidak suka. Jika sudah
Hanya cukup itu saja pertanyaannya. Jika belum menemukannya, hal apa yang Anda sukai belum Anda temukan. Pertanyaan yang kedua adalah, pengalaman apa yang pernah Anda alami? Waktu untuk menjawab 5 detik dari sekarang. Waktu habis. Mengapa kita harus pertanyaannya, pengalaman apa yang pernah Anda alami? Dengan suatu pengalaman kita bisa membuat sebuah konten dan muncul sebuah ide konten dari pengalaman tersebut. Contohnya dari saya, pengalaman saya ada seorang konten kreator. Kita bisa menceritakan keluh kesah menjadi konten kreator. Itu kontennya yang pertama, keluh kesah seorang dari pengalamannya, keluh kesah seorang konten kreator. Bagaimana cara bisa menjadi konten kreator yang sukses? Yang ketiga, hal apa yang dihindari seorang konten kreator? Dan masih banyak lain yang harus kita bahas di next blog ini. Selanjutnya apalagi ya? Pengertian next blog sudah, keuntungan next blog sudah, next yang sering dikunjungi sudah, yang terakhir menemukan next blog konten sudah, yang belum apa ya? Jika ada yang kurang bisa komen di bawah, nanti kita bahas bersama-sama. Hanya itu pembahasan kupas dan tuntas next blog tersebut. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya. Komen video ini jika Anda bingung dan terbelit-belit dalam memahami video ini, dan komen video ini jika masih ada kurang. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda jika membutuhkan video ini. Dan jangan lupa lagi subscribe tentunya untuk mendapatkan video-video terbaru dan terupdate seputar edukasi komputer dan Android. Jika Anda ingin bergabung dalam komunitas blogger, bisa join di deskripsi. Di kolom deskripsi saya sudah menyediakan link komunitas blogger ini. Saya Hasdalwaiko, sampai jumpa di video selanjutnya, konten selanjutnya. Tetap semangat dalam membuat sebuah konten. Jangan ragu dan selamat berkarya.